Suamiku memanggil polisi ke rumahku. Dia menangis dan berteriak, "Istri saya tidak stabil. Dia berbahaya untuk anak-anak. Tangkap dia." Suamiku, ibu mertuaku, dan adik iparku sudah merencanakan ini semua. Mereka tidak tahu aku sudah siap. Aku hanya menatap polisi itu dan berkata, "Silakan masuk, Pak. Ada film pendek yang ingin kutunjukkan." Kebohongan mereka menguap seketika saat aku menekan tombol putar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Zafia mengaduk sayur sop di panci dengan gerakan mekanis. Pukul 6 sore, aroma bawang putih dan kaldu ayam seharusnya membawa kehangatan di rumah itu, tapi yang Zafia rasakan hanya hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin dari pendingin ruangan, tapi dingin dari tatapan mata dua wanita yang duduk di ruang keluarga. Ibu Sukma, ibu mertuanya, dan Laras, adik iparnya. Mereka menonton televisi dengan volume kencang, tapi Zafia tahu, telinga dan mata mereka selalu tertuju padanya. Menunggu kesalahan kecil, intonasi suara yang salah, atau masakan yang kurang garam. Hari ini adalah hari Rabu, jadwalnya sop ayam. Minggu lalu dia membuat sop buntut, Ibu Sukma mengeluh kolesterolnya naik. 2 minggu lalu dia membuat gulai, Laras bilang baunya membuat pusing. Sekarang, sop ayam bening pun terasa seperti pertaruhan nasib. Zafia. Suara Ibu Sukma menggelegar, memotong lamunan Zafia. Televisinya rusak lagi ini, gambarnya goyang-goyang. Zafia mematikan kompor. Dia mengelap tangannya di celemek yang sudah pudar warnanya. Dia berjalan ke ruang keluarga, tempat Ibu Sukma duduk bersandar seperti seorang ratu di singgasananya. Laras, di sofa seberang, sibuk dengan ponselnya, bibirnya mencibir. Zafia melihat ke arah televisi. Gambarnya baik-baik saja. "Tidak ada yang salah, Bu," kata Zafia pelan. "Tidak salah bagaimana?" Ibu Sukma membentak. "Matamu itu dipakai. Lihat, itu, bergaris." Zafia menelan ludah. Dia tahu ini bagian dari permainan. "Mungkin sinyalnya, Bu. Nanti juga kembali normal." "Sinyal, sinyal. Alasan saja." Laras akhirnya bersuara, matanya tidak lepas dari layar ponsel. "Bilang saja tidak becus. Mengurus rumah segini saja tidak bisa, apalagi mengurus televisi. Untung Mas Nolan sabar." Zafia mengepalkan tangannya di balik celemek. "Sabar." Kata itu terasa seperti duri. Nolan, suaminya, adalah alasan mengapa dia masih bertahan di rumah ini. Dulu, Nolan adalah pria yang lembut. Pria yang berjanji akan melindunginya. Tapi itu dulu. Bertahun-tahun lalu, sebelum mereka pindah ke rumah peninggalan orang tua Nolan, sebelum Ibu Sukma dan Laras ikut tinggal bersama mereka setelah ayah Nolan meninggal. Sekarang, Nolan adalah pria yang berbeda. Pria yang pulang kerja, mencium pipi ibunya, menepuk kepala adiknya, dan memberikan anggukan singkat padanya seolah dia adalah perabot lain di rumah itu. Pintu depan terbuka. Nolan pulang. Aroma parfumnya yang mahal mendahului langkah kakinya. "Aku pulang," katanya datar. "Mas Nolan." Laras langsung melompat, mematikan ponselnya. "Mas, lihat dong, Mbak Zafia masaknya." "Sudah, Laras," potong Nolan, tapi tidak ada ketegasan dalam suaranya. Dia melepaskan dasinya. Ibu Sukma bangkit dan mengambil alih tas kerja putranya. "Kamu pasti lelah, Nak. Ayo makan." Ibu tidak tahu apa yang dimasak Zafia hari ini, semoga saja bisa dimakan, kata Ibu Sukma. Nolan berjalan melewati Zafia yang masih berdiri mematung di dekat televisi. Tidak ada sapaan. Tidak ada sentuhan. Dia hanya berjalan melewatinya, seolah Zafia adalah udara. Zafia kembali ke dapur. Air matanya mengancam jatuh, tapi dia menahannya. Dia tidak boleh menangis. Menangis berarti memberi mereka kepuasan. Dia mulai menata meja makan. Dia meletakkan piring untuk Nolan, Ibu Sukma, Laras, dan 2 piring kecil untuk anak-anak mereka, Rian dan Dita, yang masih bermain di kamar. Hanya kehadiran anak-anak itulah yang menjadi kekuatannya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Hanya denting sendok dan garpu. Ibu Sukma mengambil sepotong ayam, mencicipinya, lalu meletakkannya kembali di piring. "Hambar," katanya singkat. Laras mengangguk setuju. Seperti masakan rumah sakit. Nolan tidak berkata apa-apa. Dia makan dengan cepat, matanya terpaku pada ponsel di sebelahnya.
Zafia hanya menunduk, memakan nasinya tanpa lauk. Dia sudah kehilangan selera makan. Keesokan harinya, setelah Nolan berangkat kerja dan anak-anak pergi ke sekolah, Zafia memulai rutinitas bersih-bersihnya. Ibu Sukma dan Laras biasanya akan pergi berbelanja atau ke salon, menggunakan uang yang Zafia tahu adalah uang Nolan, yang seharusnya juga uangnya. Tapi Zafia tidak pernah memegang uang itu. Dia hanya menerima uang belanja harian yang dijatah ketat oleh Ibu Sukma. Hari ini, mereka berdua ada di rumah, duduk di teras, bergosip tentang tetangga. Pukul 11 siang, bel rumah berbunyi. Bukan tukang pos langganan. Seorang pria berseragam kurir formal, mengendarai sepeda motor dengan boks besar. "Permisi, dengan Ibu Zafia?" tanyanya sopan, memegang sebuah amplop coklat tebal berlogo sebuah firma hukum. "Saya sendiri," jawab Zafia, sedikit bingung. Ibu Sukma dan Laras menghentikan obrolan mereka. Mata mereka menajam, penuh selidik. "Ada paket untuk Ibu. Mohon tanda tangan di sini," kata kurir itu. Zafia menandatanganinya. Dia menerima amplop tebal itu. Rasanya berat. Ada stempel, rahasia, dan pribadi di sudutnya. Firma hukum Pradana Urekan. Dia tidak pernah mendengar nama itu. "Dari siapa, Via?" tanya Ibu Sukma, nadanya pura-pura ramah. "Tidak tahu, Bu. Sepertinya salah kirim." Zafia berbohong, sebuah insting perlindungan yang muncul tiba-tiba. "Oh, ya sudah. Coba dibuka dulu, siapa tahu penting," desak Laras, bangkit dari kursinya. "Nanti saja. Saya mau selesaikan setrikaan dulu," kata Zafia, memeluk amplop itu erat-erat. Dia berjalan cepat ke kamarnya, mengabaikan tatapan tajam kedua wanita itu. Di dalam kamar, Zafia mengunci pintu. Jantungnya berdebar. Dia duduk di tepi tempat tidur dan merobek segel amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan dokumen. Dia membaca surat pengantar di halaman pertama. Surat itu ditujukan kepadanya. Zafia binti, nama ayahnya. Surat itu dari seorang pengacara yang mewakili seorang kerabat jauh dari pihak ibunya. Kerabat yang bahkan Zafia tidak tahu ada. Nama kerabat itu disebut, tapi Zafia tidak mengenalnya. Kerabat itu baru saja meninggal dunia di luar kota. Dan bagian berikutnya membuat napas Zafia tercekat. Dia, Zafia, adalah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk. Dia mewarisi seluruh aset milik almarhum. Tidak disebutkan jumlah uang. Yang tertulis hanya, seluruh aset bernilai tinggi, bergerak maupun tidak bergerak, atas nama. Zafia membaca ulang paragraf itu 3 kali. Warisan? Untuknya? Ini pasti kesalahan. Keluarganya bukanlah keluarga kaya. Ibunya sudah lama meninggal, dan beliau tidak pernah bercerita tentang kerabat kaya. Ini pasti penipuan. Seperti yang sering dikatakan Nolan. Dia sedang membolak-balik dokumen hukum yang tidak dia mengerti, mencari-cari di mana letak penipuannya, ketika dia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Perasaan seperti sedang diawasi. Dia mendongak. Nolan berdiri di ambang pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Dia tidak tahu sudah berapa lama suaminya berdiri di sana. Nolan seharusnya ada di kantor. "Pulang cepat?" tanya Zafia, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Dia buru-buru melipat surat itu. "Rapat dibatalkan," kata Nolan datar. Matanya tidak menatap Zafia. Matanya tertuju pada amplop coklat tebal dengan logo firma hukum di atas meja rias, tempat Zafia meletakkannya. "Surat apa itu?" "Bukan apa-apa," Zafia berbohong lagi. "Hanya tawaran kartu kredit." Nolan berjalan masuk. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat aneh. Terlalu tenang. Dia mengambil amplop itu. Zafia ingin merebutnya, tapi kakinya terasa berat. Firma hukum Pradana Urekan. Nolan membaca logo itu dengan suara pelan. "Sejak kapan penawaran kartu kredit pakai jasa firma hukum mahal?" Zafia tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk. Nolan menatap amplop itu sejenak. Lalu dia menatap Zafia. Ada kilatan aneh di matanya. Sesuatu yang Zafia tidak kenali. Bukan marah, bukan penasaran. Itu lebih mirip kepastian. Seolah dia sudah menduga sesuatu seperti ini akan datang. "Paling juga penipuan," kata Nolan, meletakkan kembali amplop itu. Tapi kali ini suaranya terdengar berbeda. Ada nada meremehkan yang disengaja. "Jangan bodoh, Zafia. Orang sepertimu mana mungkin dapat surat dari pengacara. Sudah, bakar saja surat sampah itu." Nolan lalu berbalik, melepas kemeja kerjanya, dan berjalan ke kamar mandi seolah tidak terjadi apa-apa. Zafia terduduk lemas di tempat tidur.
Dia menatap punggung suaminya yang menghilang. Jantungnya berdebar semakin kencang, tapi bukan karena warisan itu, tapi karena reaksi Nolan. Nolan tidak terkejut. Dia tidak penasaran. Dia justru meremehkannya, menyuruhnya membakarnya. Seolah akan, Nolan tahu isi surat itu, dan dia tidak ingin Zafia mengetahuinya. Nolan berbohong. Rapatnya tidak dibatalkan. Dia pulang cepat karena dia melihat kurir itu dari kejauhan. Dia telah menunggu surat ini. Malam itu, Zafia pura-pura percaya pada kata-kata suaminya. Dia menyimpan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop dan menyembunyikannya di dasar lemari pakaian, di bawah tumpukan kain batik lama. Dia tahu, mulai detik ini, dia harus berhati-hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan dia sendirian. Zafia mencoba bersikap normal sepanjang sisa hari itu. Dia memasak makan malam, membantu anak-anak mengerjakan PR, dan melayani suaminya seperti biasa. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Surat warisan itu seperti batu besar yang mengganjal di benaknya. Di satu sisi, ada harapan samar akan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada ketakutan besar terhadap reaksi Nolan. Perkataan Nolan, "Orang sepertimu mana mungkin dapat surat dari pengacara," terus terngiang. Itu bukan hanya hinaan, itu adalah sebuah penegasan. Dia ingin Zafia merasa kecil dan tidak layak. Saat makan malam, Zafia mencoba sekali lagi. Dia harus tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Nolan. Ibu Sukma dan Laras sedang asyik menonton sinetron di ruang keluarga. "Nolan," panggil Zafia pelan, saat mereka hanya berdua di meja makan. "Anak-anak sudah tidur." "HM," Nolan menjawab tanpa mengangkat kepala dari ponselnya. "Soal surat tadi siang." Nolan menghela napas kasar. Dia meletakkan ponselnya dengan bantingan pelan. "Zafia, sudah kubilang itu penipuan. Kamu ini bodoh atau bagaimana? Kenapa masih dibahas?" "Tapi itu terlihat resmi. Ada nama pengacaranya, ada." "Resmi?" Nolan tertawa sinis. "Semua penipuan zaman sekarang terlihat resmi. Mereka mengincar orang-orang naif sepertimu. Sudahlah, aku capek. Jangan ganggu aku dengan urusan konyol." "Tapi bagaimana kalau itu benar?" desak Zafia, suaranya sedikit bergetar. Nolan menatapnya tajam. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi rasa jengkel dan dingin. "Kalau itu benar pun, memangnya kamu bisa apa? Kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan benar. Mengurus uang? Mengurus aset? Kamu akan menghabiskannya dalam seminggu." "Bukan begitu maksudku." "Sudah," potong Nolan. "Lupakan surat itu. Anggap tidak pernah ada. Aku tidak mau dengar lagi. Mengerti?" Nolan bangkit dari meja, meninggalkan Zafia sendirian dengan sisa makan malam yang mendingin. Penolakan Nolan terlalu keras. Pembelaannya terlalu kuat. Dia bukan hanya tidak percaya, dia melarang Zafia untuk percaya. Zafia membereskan piring-piring itu dengan hati hancur. Dia merasa bodoh, tapi bukan karena surat itu. Dia bodoh karena masih berharap suaminya akan melindunginya. Kenyataannya, suaminya adalah orang pertama yang meremehkannya. Malam itu, Zafia tidak bisa tidur. Dia berbaring miring membelakangi Nolan, yang sudah tertidur pulas dalam hitungan menit. Dengkuran halus suaminya terdengar seperti ejekan. Bagaimana bisa Nolan tidur begitu nyenyak setelah percakapan tadi? Sementara Zafia, pikirannya berkecamuk. Apa isi warisan itu? Kenapa Nolan begitu ingin dia melupakannya? Pukul 2 pagi. Rumah itu senyap. Zafia merasa tenggorokannya kering. Dia butuh air minum. Dengan sangat hati-hati, dia menyibakkan selimut dan turun dari tempat tidur. Lantai keramik terasa dingin di telapak kakinya. Dia berjalan keluar kamar tanpa suara. Lorong menuju dapur gelap gulita. Zafia berjalan mengandalkan ingatan. Saat dia hampir sampai di dapur, dia berhenti. Ada cahaya redup dari bawah pintu dapur. Dan ada suara. Suara bisikan. Jantung Zafia serasa berhenti berdetak. Siapa yang ada di dapur jam 2 pagi? Maling? Dia menahan napas dan menempelkan telinganya ke pintu kayu itu. Suara itu jelas. Bukan satu, tapi 3 orang. Dia sudah dapat suratnya. "Nolan, kenapa kamu santai sekali?" Itu suara Ibu Sukma. Nadanya tajam dan penuh kepanikan. "Ibu tenanglah. Zafia itu bodoh. Dia percaya waktu aku bilang itu penipuan," jawab suara Nolan. "Tenang. Dingin." Zafia menutup mulutnya, menahan pekikan ngeri. "Nolan? Dia tidak tidur?" "Benar, Mas. Mbak Zafia itu kan gampang dibodohi.
Tadi siang saja mukanya sudah pucat. Timpal laras, diselingi tawa kecil. Tapi bagaimana kalau dia nekat menghubungi pengacara itu? Kita bisa celaka, Nolan. Warisan itu, aset itu, seharusnya jadi milik keluarga kita. Itu hak kamu, desak Ibu Sukma. Dada Zafia terasa sesak. Milik keluarga mereka? Hak Nolan? Apa maksudnya? Ibu, Laras, dengar, suara Nolan menjadi lebih serius. Justru karena dia sudah dapat suratnya, kita harus bergerak cepat. Sebelum dia sadar apa yang sebenarnya dia miliki. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Tanya Laras. Dia kan istri sah Mas. Secara hukum, itu miliknya. Hening sejenak. Zafia bisa mendengar suara kulkas berdengung. Lalu, suara Nolan kembali terdengar, pelan, mematikan, dan penuh rencana. Justru karena dia istriku, aku bisa mengaturnya. Kita tidak akan merebutnya secara paksa. Itu terlalu kentara. Lalu, tanya Ibu Sukma. Kita akan buat dia memberikannya padaku dengan sukarela. Atau lebih baik lagi, kita buat dia tidak bisa memilikinya. Maksudmu? Aku punya rencana, kata Nolan. Mulai besok, kita akan jalankan. Kita harus kompak. Kita akan buat dia terlihat tidak kompeten. Kita buat dia seolah-olah gila. Stres berat. Depresi. Zafia merasakan lututnya lemas. Dia bersandar di dinding, berusaha agar tidak jatuh. Kita akan sembunyikan barang-barangnya, lanjut Nolan, suaranya seperti desisan ular. Kunci mobil, dompet, ponsel. Biar dia panik. Nanti kita tuduh dia pikun. Ibu, tukar vitaminnya dengan pil biasa. Biar dia lemas dan pusing. Laras, sebarkan gosip ke tetangga kalau Zafia sering teriak-teriak sendiri. Kita buat dia terisolasi. Oh, itu gampang, Mas, kata Laras antusias. Kita akan ciptakan skenario, kata Nolan lagi. Kita buat dia terlihat tidak stabil di depan anak-anak. Rian dan Dita harus melihat ibu mereka kacau. Jika perlu, kita rekam. Untuk apa, Nolan? Tanya Ibu Sukma. Untuk bukti, jawab Nolan. Setelah beberapa minggu kita buat dia seperti itu, mentalnya pasti hancur. Dia akan mulai marah-marah, menangis tidak jelas. Saat itulah aku akan bertindak. Aku akan memanggil pihak berwajib. Mungkin psikiater. Lalu, aku akan bilang dia berbahaya. Untuk dirinya sendiri, dan untuk anak-anak. Dengan bukti-bukti, ketidakstabilan mental, dia, siapa yang akan percaya padanya? Pengadilan akan memberiku hak asuh penuh. Dan sebagai suami, aku akan mengajukan surat kuasa atas namanya. Aku akan jadi wali yang mengurus semua asetnya, termasuk warisan itu, dengan alasan, demi melindunginya. Keheningan yang mencekam menyelimuti dapur setelah Nolan selesai bicara. Zafia tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Rencana itu begitu keji, begitu detail, begitu jahat. Kamu jenius. Nak, akhirnya Ibu Sukma memecah keheningan. Ada nada bangga dalam suaranya. Ibu tahu kamu bisa diandalkan. Ini semua demi masa depanmu. Demi keluarga kita. Tentu saja, Bu. Rumah ini, perusahaan itu, semuanya akan kembali ke tempat yang seharusnya, kata Nolan. Rumah ini? Perusahaan? Zafia semakin bingung. Warisan itu lebih dari sekadar uang. Terdengar suara kursi bergeser. Sudah, ayo kembali tidur. Besok pagi, sandiwara dimulai, kata Nolan. Zafia panik. Mereka akan keluar. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Zafia berbalik badan dan berlari tanpa suara. Dia tidak kembali ke kamar. Dia berlari ke kamar mandi tamu di ujung lorong, mengunci diri di dalam. Dia duduk di lantai keramik yang dingin, memeluk lututnya. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak menangis. Rasa takutnya terlalu besar untuk bisa menangis. Dia baru saja mendengar rencana penghancuran hidupnya. Direncanakan oleh suaminya sendiri, didukung penuh oleh ibu mertua dan adik iparnya. Mereka bukan hanya ingin hartanya. Mereka ingin mengambil anak-anaknya. Mereka ingin mengambil kewarasannya. Zafia duduk di sana dalam kegelapan, mendengarkan detak jantungnya yang menggila. Dia duduk di sana sampai getarannya berhenti. Dia duduk di sana sampai rasa takutnya perlahan berubah. Awalnya hanya bara kecil, lalu perlahan membesar. Itu adalah kemarahan. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Mereka pikir dia akan hancur. Aku punya rencana, bisik Nolan di kepalanya. Zafia berdiri.
Dia menatap bayangannya sendiri di cermin yang gelap. Aku juga punya rencana, bisiknya pada kegelapan. Zafia tidak kembali ke kamar malam itu. Dia duduk di lantai kamar mandi tamu yang dingin sampai azan subuh berkumandang. Setiap kata dari percakapan di dapur terngiang di telinganya, berputar-putar seperti kaset rusak. Buat dia gila. Ambil anak-anak. Ambil asetnya. Dia tidak menangis. Rasa takut yang membekukan telah berganti menjadi baja dingin yang mengeras di tulang punggungnya. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Hari ini, dia akan mulai membuktikan bahwa mereka salah. Dengan langkah pelan, dia kembali ke kamar tidur utama. Nolan masih tertidur pulas. Wajahnya damai, seolah dia adalah suami dan ayah yang paling penyayang di dunia. Zafia memandangi wajah itu sejenak. Wajah orang asing. Dia berbaring di tepi tempat tidur, membelakangi suaminya, dan menutup matanya, berpura-pura tidur. Pagi dimulai seperti biasa. Atau, setidaknya, Zafia membuatnya terlihat biasa. Dia bangun, menyiapkan sarapan, dan membangunkan anak-anak. Rian dan Dita, dua malaikat kecilnya yang tidak tahu apa-apa, adalah alasan mengapa dia harus menang. Dia memeluk mereka berdua sedikit lebih erat pagi itu. "Ibu kenapa?" tanya Dita, putrinya yang berusia 6 tahun, dengan polos. "Ibu hanya sedang sayang sekali sama Dita," bisik Zafia, menahan air matanya. Sandiwara dimulai saat sarapan. Ibu Sukma dan Laras turun dengan wajah masam seperti biasa. Nolan turun dengan setelan kerjanya, rapi dan berwibawa. "Zafia, kemeja kerjaku yang biru langit di mana?" tanya Nolan, nadanya biasa saja. "Di lemari, Mas." "Bagian paling kanan, sudah Ibu setrika," jawab Zafia sambil meletakkan nasi goreng di piring. "Sudah kucari, tidak ada," kata Nolan, mulai terdengar jengkel. "Ada, kok. Coba Mas cari lagi," Zafia bersikeras. "Kamu ini dibilangin tidak ada." Nolan membentak. Zafia tersentak, dan dia sengaja membuatnya terlihat nyata. Anak-anak langsung terdiam. Nolan pergi ke kamar. Beberapa saat kemudian, dia kembali sambil membawa kemeja itu. "Tuh, ada. Kamu yang tidak becus menyusunnya. Aku hampir terlambat." Zafia menunduk. "Maaf, Mas." Di dalam hatinya, dia berkata, permainan pertama dimulai, Nolan. Setelah Nolan dan anak-anak berangkat, Zafia memulai tugasnya. Dia sedang mencuci piring ketika Laras menghampirinya. "Mbak, nanti siang aku ada arisan. Tolong setrika gaun baruku, ya? Yang warna merah marun," kata Laras sambil menyerahkan gantungan baju. "Iya, Ras," jawab Zafia. Ibu Sukma datang ke dapur. "Zafia, sudah minum vitaminmu?" tanyanya, tiba-tiba terdengar penuh perhatian. Ini aneh. Ibu Sukma tidak pernah peduli pada kesehatannya. "Belum, Bu. Sebentar lagi," kata Zafia. "Biar Ibu ambilkan. Kamu selesaikan saja cucianmu itu." Ibu Sukma berjalan ke kamar Zafia. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan segelas air dan satu butir kapsul vitamin yang biasa Zafia minum. Dia meletakkannya di meja. Zafia mengeringkan tangannya. Dia tahu ini adalah bagian dari rencana. Ini adalah pil plasebo yang dibicarakan Nolan. Jantungnya berdebar, tapi dia harus meminumnya. Di depan Ibu Sukma, dia mengambil pil itu dan menelannya dengan sekali teguk. "Terima kasih, Bu," katanya. "Ya, biar kamu sehat. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu pucat sekali. Sering bengong," kata Ibu Sukma, matanya mengawasi Zafia dengan tajam. "Sandiwara yang bagus, Ibu," batin Zafia. 1 jam kemudian, Zafia mulai merasa pusing. Bukan pusing hebat, tapi pusing yang mengambang. Dia tidak tahu apakah itu efek pil plasebo, atau sugesti karena dia tahu dia telah meminumnya. Atau mungkin, itu hanya murni karena kurang tidur dan stres yang luar biasa. Dia berpegangan pada dinding sejenak. "Mbak Zafia kenapa?" Laras yang baru keluar kamar bertanya dengan nada mengejek. "Pusing, ya? Makanya, jangan banyak pikiran." Zafia tidak menjawab. Dia berjalan ke ruang setrika dan mulai menyetrika gaun Laras. Puncak permainan hari itu terjadi sore hari. Zafia harus menjemput anak-anak pukul 3. Pukul 2:30, dia bersiap-siap. Dia mengambil tasnya, tapi dia tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Kunci itu selalu dia gantung di paku dekat pintu dapur. Sekarang, paku itu kosong. Kunci mobilku di mana?" Zafia bergumam. Dia mulai mencari. Di meja dapur, di laci, di dalam tasnya lagi. Tidak ada.
Cari apa, Via? Ibu Sukma bertanya dari ruang keluarga. Kunci mobil, Bu. Tadi ada di sini, kata Zafia, suaranya mulai terdengar panik. Kali ini, kepanikannya tidak dibuat-buat. Dia akan terlambat menjemput anak-anaknya. Ya ampun, kamu ini naruh kunci saja sampai lupa. Omel Ibu Sukma. Sudah tua kamu, pikun? Tadi benar-benar ada di sini, Bu. Zafia hampir menangis. Coba cari di tempat aneh. Siapa tahu kamu salah taruh, kata Laras, terlihat sangat menikmati pertunjukan. Zafia mencari di kamar mandi, di rak sepatu, bahkan di tempat sampah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:15. Anak-anaknya pasti sudah menunggu. Air mata Zafia akhirnya jatuh. Ya sudah, biar aku pesan taksi online, kata Laras malas. Repot sekali. Tepat saat itu, Nolan pulang. Lebih awal dari biasanya. Dia melihat Zafia yang menangis dan berantakan. Ada apa ini? Tanyanya. Istrimu. Cari kunci mobil tidak ketemu. Mau jemput anak saja tidak bisa, lapor Ibu Sukma. Nolan menghela napas panjang, seolah menanggung beban terberat di dunia. Zafia, kamu ini kenapa? Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas. Ya ampun, ini apa? Nolan merogoh ke dalam rak telur. Di sana, di antara telur-telur ayam, tergeletak kunci mobil Zafia. Mata Zafia terbelalak. Dia tidak pernah meletakkan kunci di sana. Ini tidak mungkin. Kamu meletakkan kunci di kulkas, Zafia? Tanya Nolan, nadanya bukan marah, tapi kasihan. Tatapan kasihan yang dibuat-buat. Aku tidak mungkin. Zafia tergagap. Sudahlah. Kamu sepertinya lelah sekali, kata Nolan. Biar aku yang jemput anak-anak. Kamu istirahat saja di kamar. Nolan pergi. Ibu Sukma dan Laras menatap Zafia dengan cemoohan yang jelas. Zafia lari ke kamarnya, membanting pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Dia menangis bukan karena sedih. Dia menangis karena marah. Dia menangis karena dia tahu ini baru permulaan. Mereka berhasil. Hari pertama, mereka berhasil membuatnya terlihat pikun dan tidak kompeten, bahkan di depan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia tidak sadar Nolan menyelinap ke dapur dan meletakkan kunci itu di sana? Setelah tangisnya reda, Zafia mencuci muka. Dia harus lebih waspada. Dia tidak boleh lengah lagi. Dia memikirkan vitaminnya. Pil plasebo itu. Itu berarti, vitamin aslinya ada di suatu tempat. Mereka tidak akan membuangnya. Itu akan meninggalkan jejak. Mereka pasti menyembunyikannya. Dia menunggu. Menunggu sampai pukul 8 malam. Saat itu, Ibu Sukma dan Laras sedang kecanduan sinetron di ruang keluarga. Nolan sedang di ruang kerjanya. Zafia tahu dia punya waktu. Dia menyelinap keluar kamar. Dia tidak pergi ke kamar Ibu Sukma. Ibu mertuanya itu terlalu rapi, terlalu teliti. Dia pasti tidak akan menyimpannya di tempatnya. Targetnya adalah Laras. Laras ceroboh dan kamarnya berantakan. Zafia membuka pintu kamar Laras. Benar saja, kamar itu seperti kapal pecah. Baju kotor di lantai, bungkus makanan ringan di meja. Zafia mulai mencari. Dia membuka laci meja rias Laras. Kosmetik berantakan, kuas kotor, dan di antara tumpukan kapas tidak ada. Dia pindah ke lemari pakaian. Dia merogoh saku-saku jaket yang tergantung. Tidak ada. Dia hampir menyerah ketika matanya tertuju pada laci kecil di bawah tempat tidur. Laci yang berisi koleksi kaus kaki Laras yang baunya tidak karuan. Zafia menahan napas dan mengaduk-aduk tumpukan kaus kaki itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Benda berbentuk tabung. Dia menariknya keluar. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Itu dia. Botol vitaminnya yang asli. Masih penuh. Disembunyikan di tempat paling menjijikan yang Laras tahu Zafia tidak akan pernah mencarinya. Zafia memegang botol itu erat-erat. Ini adalah bukti fisik pertama. Mereka benar-benar meracuninya. Bukan dengan racun mematikan, tapi dengan plasebo yang dirancang untuk membuatnya lemah, pusing, dan meragukan kewarasannya sendiri. Dia tidak mengambil botol itu. Dia meletakkannya kembali tepat di tempat dia menemukannya, menutupi jejaknya dengan sempurna. Dia menutup laci dan keluar dari kamar Laras tanpa suara. Malam itu, Zafia tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya. Kemarahannya telah menemukan fokus. Dia tidak hanya akan bertahan. Dia akan melawan. Zafia tahu apa yang harus dia lakukan. Jika mereka ingin dia tidak stabil, maka dia akan memberikannya.
Tapi dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dia tidak lagi meminum vitamin plasebo yang diberikan Ibu Sukma. Setiap pagi, Zafia akan ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membuang pil itu ke kloset. Dia tidak bisa mengambil risiko meminum pil aslinya. Mereka mungkin akan menyadari jika pil di kamar Laras berkurang. Dia hanya akan mengandalkan sisa tenaga yang dia punya. Penampilannya mulai dia ubah. Dia sengaja tidak menyisir rambutnya dengan rapi. Dia memakai daster yang sama selama 2 hari. Saat berbicara, dia sengaja membuatnya terdengar pelan, terputus-putus, dan seringkali berhenti di tengah kalimat seolah lupa apa yang ingin dia katakan. "Zafia, kamu mau masak apa hari ini?" tanya Ibu Sukma. Zafia menatap Ibu Sukma dengan pandangan kosong selama beberapa detik. "Masak sayur." Lalu dia terdiam. "Sayur apa?" bentak Ibu Sukma, pura-pura kesal, padahal Zafia bisa melihat kilat kemenangan di matanya. "Lupa, Bu," bisik Zafia, lalu dia berjalan pergi. Dia mulai lupa hal-hal kecil. Lupa mematikan kompor sampai air mendidih dan kering. Lupa mematikan keran di kamar mandi. Lupa di mana menaruh ponselnya. Padahal ponsel itu ada di genggamannya. Setiap kesalahan kecil itu dirayakan dengan tatapan penuh arti antara Nolan, Ibu Sukma, dan Laras. Mereka merasa rencana mereka berjalan mulus. Suatu sore, dia sengaja menjatuhkan setumpuk piring. Bukan hanya 1. 5 piring pecah berantakan di lantai dapur. Prang! Nolan, yang baru saja pulang, berlari ke dapur. Ibu Sukma dan Laras menyusul di belakangnya. Mereka melihat Zafia berdiri diam di tengah pecahan beling, tangannya gemetar. "Ya Tuhan, Zafia. Kamu ini kenapa?" teriak Nolan. Zafia tidak menjawab. Dia hanya menatap pecahan-pecahan itu. Lalu dia perlahan-lahan jongkok dan mulai menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang putus asa, yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa iba. Aku tidak tahu," tanganku licin." Isaknya. Nolan tidak memarahinya. Ini yang Zafia tunggu. Nolan mendekatinya, tapi tidak berani menyentuhnya. Dia menatap istrinya dengan tatapan yang Zafia kenali. Itu adalah tatapan yang sama saat dia menemukan kunci di kulkas. Tatapan kasihan palsu. Sudah. Jangan sentuh belingnya," kata Nolan lembut. "Laras, tolong bersihkan. Ibu, bawa Zafia ke kamar. Dia sepertinya butuh istirahat." Ibu Sukma memapah Zafia. Untuk pertama kalinya, sentuhan ibu mertuanya itu tidak kasar. Sentuhannya lembut, seolah sedang memapah orang sakit. Zafia membiarkan tubuhnya lemas, bersandar penuh pada Ibu Sukma. Dia dibaringkan di tempat tidur. Ibu Sukma menyelimutinya. "Kamu istirahat saja. Biar kami yang urus makan malam," katanya. Zafia mengangguk lemah. Saat Ibu Sukma keluar kamar, Zafia membuka matanya. Tidak ada air mata. Hanya ada perhitungan dingin. Mereka memakan umpannya. Mereka percaya dia hancur. Selama seminggu penuh, Zafia adalah aktris terbaik di rumah itu. Dia adalah istri yang depresi, linglung, dan rapuh. Dia mengurangi interaksi dengan anak-anaknya, dengan alasan pusing atau lelah. Ini adalah bagian tersulit. Hatinya sakit setiap kali melihat raut bingung di wajah Rian dan Dita. Tapi dia harus membuat sandiwara ini meyakinkan. Nolan, di sisi lain, menjadi suami yang sempurna. "Sayang, kamu mau makan apa? Biar aku belikan," katanya suatu malam. "Kamu sudah minum obatmu?" tanyanya di lain waktu, merujuk pada vitamin plasebo yang sekarang dia sebut obat penenang. Zafia hanya menggeleng atau mengangguk. Dia tahu, kebaikan Nolan adalah bagian paling berbahaya dari rencana mereka. Nolan sedang membangun citra sebagai suami yang sabar, yang merawat istrinya yang sakit jiwa. Hingga suatu malam, Nolan pulang kerja dengan sebuah kotak besar yang dibungkus rapi. "Aku bawa sesuatu untukmu," kata Nolan, duduk di tepi tempat tidur. Zafia sedang pura-pura tidur. Dia membuka matanya perlahan. "Apa ini, Mas?" "Hadiah," kata Nolan sambil tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku tahu kamu kesepian di kamar sendirian. Ibu bilang kamu sering diam." Nolan membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah smart speaker pintar, berwarna putih gading. "Ini speaker pintar. Kamu bisa ajak dia bicara. Minta putarkan musik yang menenangkan. Minta bacakan resep. Biar kamu ada teman," kata Nolan. Jantung Zafia berdebar. "Hadiah.
Nolan tidak pernah memberinya hadiah. Sejak kapan Nolan peduli dia kesepian? Sejak kapan Nolan ingin dia punya teman? Jangan bodoh, Zafia, batinnya. Ini bukan hadiah. Ini adalah alat. Tapi di luar, dia menampakkan wajah bingung. Speaker? Tapi, aku tidak mengerti cara pakainya. Gampang. Nanti aku ajarkan. Aku letakkan di sini, ya, kata Nolan. Dia meletakkan speaker itu di atas meja nakas, tepat di sebelah tempat tidur Zafia. Posisinya sempurna untuk mendengar segala sesuatu yang terjadi di kamar itu. Terima kasih, Mas, bisik Zafia, berusaha terdengar tulus. Nolan menepuk kepalanya. Cepat sembuh. Ya, aku, ibu, dan Laras khawatir sekali. Malam itu, Zafia menunggu. Dia menunggu sampai jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dengkuran Nolan di sebelahnya terdengar teratur. Rumah itu senyap. Ini adalah jam kerjanya. Dia mengambil speaker pintar itu. Dia tidak membawanya ke kamar mandi. Terlalu berisiko. Dia membawanya ke dalam lemari pakaian. Dia menutup pintu lemari, menyalakan senter kecil dari ponselnya yang selalu dia sembunyikan di bawah bantal. Di dalam lemari yang pengap, di antara baju-baju suaminya, Zafia mulai bekerja. Dia ingat dia menyimpan satu set obeng kecil milik mainan Rian yang sudah rusak. Dia membawanya untuk berjaga-jaga. Tangannya gemetar. Kali ini bukan akting. Dia membuka penutup bagian bawah speaker itu. Ada 4 sekrup kecil. Dia membukanya satu persatu dengan hati-hati. Dia membuka casing speaker itu. Isinya penuh dengan papan sirkuit hijau, kabel-kabel rumit, dan magnet speaker yang besar. Zafia bukan ahli teknologi, tapi dia tahu dia mencari sesuatu yang janggal. Dia menyapu cahaya senternya pelan-pelan. Di sudut, dekat dengan sumber daya, ada sesuatu yang tidak terlihat seperti buatan pabrik. Sebuah modul hitam kecil, seukuran kancing baju. Ada slot kartu SIM kecil di sisinya, dan seutas kabel hitam tipis yang menjulur, tidak terhubung ke papan sirkuit utama, melainkan ditempelkan ke dekat lubang mikrofon speaker. Jantung Zafia serasa diremas. Itu dia. Penyadap. Alat sadap. Nolan tidak hanya ingin melihat dia gila. Dia ingin mendengarnya. Dia ingin merekamnya. Merekamnya saat bicara sendiri. Merekamnya saat menangis. Merekamnya saat mengigau. Dia ingin mengumpulkan bukti audio untuk membuktikan bahwa istrinya sudah tidak waras. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Betapa kejinya pria yang tidur di sebelahnya ini. Zafia duduk terdiam di dalam lemari yang gelap. Dia memandangi alat sadap kecil itu. Dia bisa saja menghancurkannya. Melemparkannya ke kloset. Tapi apa gunanya? Nolan akan tahu dia ketahuan. Rencananya akan gagal. Tidak. Dia tidak akan menghancurkannya. Dia teringat percakapan di dapur. Hutang judi. Telinga Zafia berdengung. Dia teringat ucapan Nolan di bab 5 palsu di kepalanya. Hutang judiku akan lunas. Pikiran Zafia bekerja cepat. Nolan punya rahasia. Rahasia yang lebih besar dari sekadar warisan ini. Hutang. Mungkin hal lain. Di mana Nolan akan membicarakan rahasianya? Di ruang kerjanya. Zafia tersenyum dingin dalam kegelapan. Senyum yang menakutkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Dengan sangat hati-hati, Zafia melepaskan alat sadap itu dari speaker. Dia membiarkan kabelnya utuh. Dia mengambil selotip 2 sisi dari laci mejanya, yang selalu dia simpan di saku daster. Dia merakit kembali speaker pintar itu. Menutupnya rapat-rapat. Tidak ada bekas. Dia meletakkannya kembali di meja nakas, seolah tidak pernah tersentuh. Alat sadap kecil itu kini ada di genggamannya. Hangat. Hidup. Zafia keluar dari kamar tidur. Dia berjalan tanpa suara di lorong yang gelap. Dia pura-pura pergi ke dapur untuk minum. Dia tahu, Nolan, Ibu Sukma, dan Lara sudah memasang kamera di beberapa titik. Dia harus terlihat alami. Saat kembali dari dapur, dia, sengaja, melewati ruang kerja Nolan. Pintunya tidak dikunci. Zafia masuk, berpura-pura hendak membersihkan sesuatu yang tumpah. Padahal, dia hanya butuh 10 detik. Dia merangkak ke bawah meja kerja Nolan yang besar dan berat. Meja kayu jati solid. Dia menempelkan alat sadap itu di bagian bawah meja, di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada yang akan melihatnya. Zafia keluar dari ruang kerja, kembali ke kamarnya, dan tidur. Pagi harinya, Nolan bertanya, bagaimana speakernya? Sudah kamu coba? Zafia menatap suaminya dengan mata yang dibuatnya sayu. Sudah, Mas. Musiknya tenang sekali. Nolan tersenyum puas.
Dia tidak tahu, hadiah yang dia berikan untuk menjebak Zafia, kini telah menjadi telinga Zafia yang mendengarkan setiap rencana busuknya. Zafia tahu dia tidak punya banyak waktu. Alat sadap yang dia pasang di bawah meja Nolan adalah langkah pertama, tapi itu hanya memberinya suara. Dia butuh gambar. Dia butuh bukti visual yang tidak terbantahkan dari persekongkolan mereka. Dia butuh melihat mata mereka saat mereka merencanakan kejatuhannya. Untuk melakukan itu, dia butuh uang. Dan dia butuh keluar dari rumah. Selama bertahun-tahun, Zafia adalah seorang istri yang patuh. Tapi sebelum dia menikah, dia adalah wanita yang mandiri. Dia pernah bekerja sebagai asisten administrasi. Dia menabung. Saat dia menikah, Nolan memintanya berhenti bekerja. Ibu Sukma bersikeras bahwa tempat wanita adalah di rumah. Tapi Zafia, dengan firasat yang entah datang dari mana, tidak pernah menutup rekening bank lamanya. Dia memberitahu Nolan bahwa rekening itu sudah ditutup, tapi dia berbohong. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam menyisihkan sisa uang belanja yang sangat sedikit, uang kembalian yang dia gelapkan dari jatah mingguan Ibu Sukma. Sedikit demi sedikit. Selain itu, ada sisa tabungan gajinya dulu. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk membeli senjata. Dia harus menciptakan alasan untuk keluar rumah sendirian. Pagi itu, dia melanjutkan aktingnya. Dia sengaja tidak mandi. Saat Ibu Sukma memanggilnya untuk sarapan, Zafia keluar kamar dengan rambut acak-acakan dan tatapan mata yang kosong. Dia berjalan ke meja makan, tapi bukannya duduk, dia malah mengambil segelas air dan menyiramkannya ke tanaman hias di sudut ruangan. ZF, teriak Laras, kaget sekaligus geli. Tanaman ini haus, gumam Zafia, lalu dia duduk dan mulai mencomot nasi dengan tangan, padahal ada sendok di depannya. Ibu Sukma dan Nolan saling berpandangan. Ada kilat kepuasan di mata mereka. Zafia menangkapnya. Mereka pikir dia sudah diambang kegilaan. Zafia, kamu jorok sekali, bentak Ibu Sukma. Zafia tidak bereaksi. Dia terus makan dengan tangan, perlahan, seolah tidak terjadi apa-apa. Nolan meletakkan sendoknya. Bu, sepertinya kondisi Zafia makin parah. Mungkin obatnya tidak cocok. Bukan tidak cocok. Dia memang sudah gila, sahut Laras. Jaga bicaramu, Laras, kata Nolan. Tapi nadanya tidak sungguh-sungguh. Zafia, kamu baik-baik saja. Zafia mendongak. Dia menatap Nolan. Lalu dia tersenyum. Senyum lebar yang aneh, yang tidak sampai ke matanya. Aku baik, Mas. Aku baik sekali. Tadi malam, aku dengar cicak di dinding bernyanyi. Suaranya merdu sekali. Keheningan total melanda meja makan. Ibu Sukma ternganga. Laras menahan tawa. Nolan menatapnya dengan pandangan kasihan. Tatapan yang sama yang dia gunakan di kulkas dan saat piring pecah. Aku pusing sekali, Mas, kata Zafia, mengubah ekspresinya menjadi kesakitan. Kepalaku seperti mau pecah. Vitamin dari ibu tidak mempan. Ini adalah umpannya. Obat pusing biasa mungkin tidak cukup, kata Ibu Sukma, cepat-cepat mengambil peran sebagai mertua yang peduli. Kamu butuh obat yang lebih kuat. Aku mau ke apotek, kata Zafia tiba-tiba. Aku mau beli obat tidur. Aku tidak bisa tidur. Bahaya. Kamu tidak boleh beli obat sembarangan, kata Nolan. Aku mau ke apotek di dekat pasar. Yang dulu, aku cuma mau beli pereda sakit kepala. Aku butuh udara segar. Di rumah ini pengap, Zafia mulai terisak. Nolan, Ibu Sukma, dan Laras berpandangan. Zafia bisa membaca pikiran mereka. Membiarkan wanita yang tidak stabil pergi sendirian ke tempat umum, itu berisiko. Tapi, itu juga bisa menjadi bukti tambahan. Jika Zafia membuat keributan di apotek, itu akan memperkuat kasus mereka. Kamu yakin bisa pergi sendiri? Tanya Nolan, seolah ragu. Biar aku temani, tawar Laras, tapi nadanya jelas sekali malas. Tidak usah. Zafia membentak. Aku bukan anak kecil. Aku bisa sendiri. Kalian semua jahat. Kalian mengurungku. Dia berteriak, lalu menangis histeris. Ini adalah pertunjukan terbaiknya. Sudah, kata Nolan, menenangkan. Baik, kamu boleh pergi. Tapi Laras akan. Biarin saja, Mas, potong Ibu Sukma. Apotek dekat pasar itu kan ramai. Biar saja dia pergi. Biar orang-orang lihat. Lagi pula, dia mau apa? Paling beli obat flu. Biar dia merasa bebas sedikit. Nolan berpikir sejenak.
Baiklah. Ambil uang di dompetku. Tidak usah. Aku masih punya sedikit uang, kata Zafia. Dia harus terlihat tidak punya apa-apa. Dia mengambil tas daster lamanya, merogoh dompet kain kecil berisi uang pas untuk ojek dan beberapa lembar uang kecil. Uang aslinya, kartu debitnya, tersimpan di balik sol sepatu kets tuanya. Dia diizinkan pergi. Zafia memesan ojek online. Jantungnya berdebar kencang. Dia berhasil. Dia keluar dari penjara itu. Dia tidak pergi ke apotek. Dia langsung pergi ke bank lamanya, menarik tunai uangnya. Lalu, dia pergi ke toko elektronik di pusat perbelanjaan yang ramai. Dia tidak membeli kamera pengintai yang mencolok. Dia membeli 3 buah pengisi daya ponsel palsu. Benda yang terlihat persis seperti adaptor steker, tapi di dalamnya tertanam kamera lensa jarum. Dia juga membeli sebuah jam digital kecil untuk meja, yang juga memiliki kamera tersembunyi. Dia membelinya dengan uang tunai. Tidak ada jejak. Perjalanan pulangnya, dia mampir ke apotek dan membeli obat sakit kepala termurah, sekadar untuk bukti. Dia kembali ke rumah dalam waktu 2 jam. Ibu Sukma dan Laras sedang menonton televisi. Mereka menatapnya curiga. Sudah beli obatnya? Tanya Ibu Sukma. Zafia melempar bungkusan plastik obat ke meja. Sudah. Aku mau tidur, katanya ketus, lalu mengunci diri di kamar. Dia punya waktu sampai Nolan pulang. 3 jam. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Dia mulai bergerak. Dia tahu rutinitas mereka. Ibu Sukma dan Laras tidak akan pernah masuk ke ruang kerja Nolan. Itu area terlarang. Dia menyelinap ke ruang kerja Nolan. Dia mencabut pengisi daya laptop di stop kontak bawah meja. Dia menggantinya dengan salah satu kamera, adaptor steker yang baru dia beli. Posisinya sempurna. Menghadap langsung ke kursi kerja Nolan, menangkap audio dan video siapapun yang duduk di sana. Alat sadap yang dia pasang kemarin akan menjadi cadangan audio. Lalu, dia ke dapur. Ini lebih berisiko. Ibu Sukma bisa saja tiba-tiba ingin mengambil minum. Dia membawa jam digital kecil. Dia meletakkannya di atas rak bumbu, di antara stoples-stoples tua. Benda itu terlihat alami di sana. Lensanya mengarah lurus ke meja makan dapur. Tempat rapat tengah malam, mereka biasa diadakan. Yang terakhir, ruang keluarga. Ini yang paling sulit. Mereka ada di sana. Laras, teriak Zafia dari lorong. Ponselmu bunyi. Hah? Enggak, kok, sahut Laras, tapi dia tetap mengecek ponselnya. Mbak, di dapur ada tikus. Zafia berbohong lagi, kali ini pada Ibu Sukma. Ibu Sukma menjerit dan melompat dari sofa. Tikus? Di mana? Awas, usir. Dalam kekacauan singkat itu, saat Laras dan Ibu Sukma berlari ke dapur, Zafia berlari ke ruang keluarga. Dia mencabut pengisi daya ponsel Laras yang menancap di stop kontak dekat televisi. Dia menggantinya dengan kamera adaptor kedua. Selesai. Dalam 5 detik. Dia kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia berhasil. Ketiga kamera terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah. Zafia mengaturnya menggunakan laptop tua yang dia simpan di dasar lemari, laptop yang dia bilang sudah rusak pada Nolan. Sekarang, dia hanya perlu menunggu. Dia melanjutkan perannya. Menjadi istri yang linglung, sedih, dan sedikit gila. Dia menghabiskan waktu di kamar. Dia sengaja berbicara sendiri. Mereka jahat. Mereka mau ambil anak-anakku. Tidak, tidak boleh, katanya, cukup keras agar terdengar jika ada yang menguping. Malam itu, dia memantau laptopnya dari balik selimut. Ibu Sukma dan Laras ada di ruang keluarga. Mereka sedang bergosip. Kasihannya, Mas Nolan. Punya istri gila, kata Laras. Hus, tapi memang benar. Ibu tidak tahu dia bisa separah itu. Mungkin kena guna-guna, kata Ibu Sukma. Zafia merekamnya. Tapi mangsa terbesarnya belum muncul. Nolan. Pukul 10 malam. Nolan masuk ke ruang kerjanya. Zafia menahan napas. Dia mengganti layar laptopnya ke monitor kamera ruang kerja. Jantungnya berdebar. Nolan duduk di kursinya. Dia tidak langsung bekerja. Dia mengeluarkan ponsel kedua. Ponsel yang tidak pernah Zafia lihat. Dia menelepon seseorang. Zafia memaksimalkan volume di earphone-nya. Ya, halo? Ini aku, kata Nolan. Suaranya pelan dan tegang. Aku butuh waktu. Aku belum dapat uangnya. Hening sejenak. Nolan mendengarkan. Aku tahu aku janji minggu ini. Tapi ada masalah sedikit. Nolan mulai panik. Dengar, beri aku waktu seminggu lagi.
Istriku, dia baru dapat warisan besar. Jantung Zafia berhenti berdetak. Ya, besar? Aku tidak tahu pastinya, tapi ini besar. Cukup untuk melunasi semuanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Nolan mengusap wajahnya. Masalahnya, dia agak tidak stabil. Aku sedang mengurusnya. Aku harus membuatnya tidak kompeten dulu, baru aku bisa ambil alih asetnya. Orang di seberang telepon sepertinya berteriak. Bukan itu masalahnya, bentak Nolan. Dengar, hutang judiku akan lunas setelah aku mendapatkan warisan istriku. Ya, besok aku akan panggil polisi. Aku akan bilang dia mengancam anak-anak. Zafia menutup mulutnya. Hutang judi. Ya, besok. Besok lusa paling lambat, kata Nolan. Aku akan urus dia. Setelah itu, aku akan cairkan asetnya dan bayar kalian semua. Termasuk bunganya. Ya, oke. Terima kasih. Nolan menutup telepon. Dia duduk terdiam selama beberapa menit, menatap ke dinding. Lalu dia menarik napas panjang, mematikan ponsel rahasianya, dan keluar dari ruang kerja. Zafia gemetar di balik selimutnya. Dia tidak gemetar karena takut. Dia gemetar karena marah. Dia punya rekamannya. Hutang judiku akan lunas setelah aku mendapatkan warisan istriku. Dia punya semuanya. Zafia sekarang memiliki audio pengakuan hutang judi Nolan. Dia memiliki video Ibu Sukma dan Laras yang mengejek kegilaannya. Dia punya bukti bahwa mereka semua bersekongkol. Tapi dia merasa masih ada yang kurang. Dia punya pengakuan Nolan di telepon, tapi dia butuh rekaman mereka bertiga merencanakan aksi final secara spesifik. Dia butuh mendengar mereka mengucapkan kata, polisi, dan penjara, dalam satu kalimat. Dia tahu, setelah panggilan telepon panik tadi malam, Nolan akan mempercepat rencananya. Nolan bilang, besok. Berarti hari ini, mereka akan melancarkan serangan terakhir hari ini. Zafia harus memberi mereka alasan yang sempurna untuk melakukannya. Dia harus menaikkan level kegilaannya. Dari linglung dan depresi, menjadi berbahaya. Ini adalah bagian paling berisiko. Ini melibatkan anak-anaknya. Zafia memandangi Rian dan Dita yang sedang sarapan. Hatinya sakit. Dia harus menakuti mereka, hanya sedikit, agar rencana ini berhasil. Maafkan ibu, nak. Ini untuk menyelamatkan kalian. Setelah Nolan berangkat kerja, Zafia memulai aksinya. Ibu Sukma dan Laras sedang di ruang keluarga, seperti biasa. Zafia memanggil Rian dan Dita ke dapur. Anak-anak, ayo bantu ibu, katanya dengan suara riang yang dibuat-buat. Bantu apa, Bu? Tanya Rian. Bantu ibu memotong sayuran. Zafia mengambil sebuah pisau daging besar dari blok pisau. Pisau yang paling tajam. Ibu, itu pisau besar. Biar Rian bantu potong wortel pakai pisau kecil saja, kata Rian, yang memang selalu hati-hati. Tidak, kata Zafia, matanya dibuat melotot. Kita harus pakai pisau ini. Pisau ini, suka sekali sama wortel. Rian dan Dita saling berpandangan. Mereka mulai takut. Ibu aneh, bisik Dita. Aneh? Zafia tertawa. Tawa yang tinggi dan melengking. Dia mengangkat pisau itu. Tidak ada yang aneh, sayang. Ayo, potong. Pot. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia membeku. Matanya menatap lurus ke dinding. Pisau itu masih terangkat di tangannya. Dia mematung, hanya bergumam pelan. Tidak bisa. Mereka lihat. Mereka selalu lihat. Pergi. Ibu? Rian mengguncang lengan Zafia. Ibu. Zafia tersentak. Dia menatap Rian seolah baru pertama kali melihatnya. Lalu dia menatap pisau di tangannya. Pergi. Zafia berteriak. Pergi dari sini. Anak-anak menjerit ketakutan dan berlari keluar dapur, menangis. Ibu. Nenek. Tante. Ibu jadi monster. Teriak Dita sambil menangis. Laras dan Ibu Sukma berlari ke dapur. Mereka melihat Zafia yang berdiri sendirian, masih memegang pisau daging, dengan tatapan kosong. Apa yang kamu lakukan pada anak-anak? Bentak Ibu Sukma. Zafia menoleh perlahan ke arah mereka. Dia tersenyum. Senyum yang sama seperti saat sarapan. Aku hanya bermain. Laras segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nolan. Mas Nolan, kamu harus pulang sekarang. Gawat. Mbak Zafia, dia tadi mengancam anak-anak pakai pisau.
Zafia bisa mendengar Laras melebih-lebihkan ceritanya. Bagus. Sesuai rencana. Aku tidak sengaja. Zafia menjatuhkan pisaunya. Klang. Suaranya memekakkan telinga. Dia terduduk di lantai, memeluk lututnya, dan mulai menangis histeris. Dia tahu kamera jam digital di rak bumbu merekam semuanya. Nolan pulang 1 jam kemudian. Wajahnya pucat dan marah. Laras dan Ibu Sukma langsung menyerbunya dengan cerita versi mereka. Zafia mengunci diri di kamar. Dia mendengar Nolan mencoba menenangkan anak-anak. Dia mendengar Nolan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedang sakit. Ayah akan urus." Malam itu, Zafia berpura-pura tidur lebih awal. Dia menelan vitamin plasebo yang diberikan Ibu Sukma dengan patuh, lalu pura-pura terlelap. Dia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Pukul 11 malam. Zafia, di balik selimutnya, sedang menatap layar laptopnya. Dia memakai earphone. Dia melihat Nolan keluar dari kamar. Dia berjalan ke dapur. Zafia langsung mengganti monitornya ke kamera jam digital dapur. Benar saja. Beberapa menit kemudian, Ibu Sukma dan Laras menyusul. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Rapat perang terakhir telah dimulai. "Kamu yakin ini satu-satunya cara, Nolan?" tanya Ibu Sukma. Suaranya terdengar ragu untuk pertama kalinya. Mungkin adegan pisau tadi sedikit terlalu nyata untuknya. "Satu-satunya cara, Bu," kata Nolan tegas. "Laras sudah merekam tangisan anak-anak tadi. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Kita punya alasan kuat untuk melindunginya." "Apa rencananya, Mas?" tanya Laras, terdengar tidak sabar. Nolan menarik napas. "Besok pagi, kita akan panggil polisi." Zafia menahan napas. "Ini dia." "Polisi?" ulang Ibu Sukma, kaget. "Bukan psikiater? Kita butuh dia diambil paksa. Kalau psikiater, dia bisa menolak. Tapi kalau polisi, dia tidak bisa. Kita akan bilang dia mengamuk. Dia berbahaya," jelas Nolan. "Bagaimana caranya?" tanya Laras. "Besok pagi, aku akan sengaja memancingnya. Aku akan bilang aku mau bawa anak-anak pergi," kata Nolan. "Dia pasti mengamuk. Saat itulah, Ibu harus berakting." "Akting apa?" Ibu pura-pura didorong oleh Zafia. "Ibu harus jatuh. Bilang pinggang Ibu sakit. Bilang Zafia menyerang Ibu," kata Nolan. "Tapi itu berbohong, Nolan," kata Ibu Sukma. "Ibu." Nolan menggebrak meja pelan. "Ini demi keluarga kita. Ibu mau hutang judi ayah yang dulu menumpuk itu ditagih ke kita? Ibu mau rumah ini disita?" Zafia tertegun. "Hutang judi ayah? Jadi ini bukan hanya hutang Nolan? Ini masalah warisan keluarga? Ibu tidak tahu kalau hutang ayahmu. Ayah tidak pernah melunasinya. Aku yang menanggungnya," potong Nolan. "Dan warisan Zafia itu, rumah ini, perusahaan itu, semuanya terkait. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Intinya, kita harus dapatkan warisan itu, atau kita semua hancur." Wajah Ibu Sukma mengeras. Keraguannya hilang. "Baik. Ibu akan lakukan. Apa yang harus Ibu lakukan?" "Jatuh. Berteriak yang kencang," kata Nolan. "Laras, tugasmu adalah memeluk anak-anak. Bawa mereka ke sudut. Buat mereka terlihat ketakutan. Bilang pada mereka ini hanya permainan, tapi mereka harus menangis." "Siap, Mas," kata Laras. "Dan aku," kata Nolan, "aku akan menelepon polisi di depannya. Aku akan berakting sebagai suami yang ketakutan, yang panik, yang berusaha melindungi keluarganya dari istri yang tidak stabil. Aku akan bilang dia berbahaya. Aku akan bilang dia mengancam anak-anakku. Aku akan minta mereka menangkapnya." "Menangkapnya?" bisik Ibu Sukma. "Menangkapnya. Membawanya ke rumah sakit jiwa. Apapun itu, asal dia keluar dari rumah ini. Setelah dia dinyatakan tidak kompeten secara mental, aku akan mengajukan hak asuh penuh dan surat kuasa darurat atas semua asetnya." Pengacara bilang, "Dengan bukti-bukti yang kita punya, dia pikun, dia main pisau, dia menyerang Ibu, semuanya akan selesai dalam 48 jam. Lalu warisan itu jadi milik kita?" tanya Laras. "Jadi milik kita," tegas Nolan. Mereka bertiga duduk terdiam, puas dengan rencana mereka. Di kamarnya, Zafia tidak bergeming. Air matanya mengalir deras, tapi tanpa suara. Dia tidak menangis karena takut. Dia menangis karena pengkhianatan yang begitu dalam. Mereka akan menggunakan anak-anaknya. Mereka akan memfitnahnya.
Mereka akan mengambil segalanya. Dia menekan tombol rekam di laptopnya, memastikan setiap detik dari percakapan itu tersimpan. Rapat itu bubar. Nolan, Ibu Sukma, dan Laras kembali ke kamar masing-masing. Rumah itu kembali senyap. Zafia tidak tidur. Dia menghabiskan sisa malam itu dengan bekerja. Dia mengunduh semua file video dan audio dari ketiga kamera dan alat sadap. Rekaman rapat dapur pertama. Rekaman Laras dan Ibu Sukma mengejeknya. Rekaman panggilan telepon hutang judi Nolan. Dan yang paling penting, rekaman penuh dari rapat final malam ini. Dia mengenkripsi file-file itu. Dia mengunggahnya ke penyimpanan cloud pribadi yang aman. Dia menyalinnya ke 3 USB drive yang berbeda. Satu dia sembunyikan di dalam hak sepatu bot lamanya. Satu dia selipkan di balik bingkai foto anak-anak. Satu lagi dia masukkan ke dalam kantong plastik kecil, dan dia sembunyikan di dalam tanah pot tanaman di teras. Dia juga menyiapkan laptopnya. Dia membersihkan semua jejak aktivitasnya. Dia hanya menyimpan satu file di desktopnya. Sebuah file video kompilasi. Sebuah film pendek yang dia edit sendiri dalam 2 jam terakhir. Pukul 4 pagi, Zafia selesai. Dia mencuci muka. Dia menatap bayangannya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat lelah, pucat, dengan mata merah. Tapi mata itu tidak lagi kosong. Mata itu bersinar dengan kemarahan yang dingin dan fokus yang tajam. Mereka bilang, besok pagi mereka akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Zafia tersenyum. Silakan. Aku menunggu. Pagi datang bukan dengan kehangatan mentari, tapi dengan ketegangan yang pekat. Zafia tidak tidur. Dia telah menghabiskan malamnya dengan menunggu. Dia sudah siap. Dia mandi, mengenakan pakaian rumah yang bersih dan rapi, dan menyisir rambutnya. Jika dia akan dijebloskan ke rumah sakit jiwa, dia akan memastikan dia tidak terlihat seperti orang gila. Dia harus terlihat tenang. Dia harus terlihat waras. Itu adalah bagian terakhir dari rencananya. Dia keluar dari kamar pukul 7. Rumah itu sepi. Terlalu sepi. Dia tahu mereka ada di sana, menunggu, seperti predator yang mengintai mangsanya. Benar saja. Di meja makan, Nolan, Ibu Sukma, dan Laras sudah duduk. Mereka tidak sedang sarapan. Mereka sedang menunggunya. Wajah mereka tegang. Zafia bisa melihat mereka saling bertukar pandang saat dia muncul. Para aktor sudah di panggung, siap untuk pertunjukan final. Zafia berjalan ke dapur, pura-pura hendak membuat kopi, jantungnya berdebar di dalam irama yang stabil dan dingin. Zafia, suara Nolan memecah keheningan. Berat dan dibuat-buat terdengar berwibawa. Zafia berhenti, membelakangi mereka. Ya. Kita perlu bicara, kata Nolan, bangkit dari kursinya. Zafia berbalik. Dia menatap suaminya. Pria yang dulu dia cintai, kini terlihat seperti orang asing yang menyedihkan. Bicara apa lagi, Nolan? Aku sudah memikirkannya, kata Nolan. Suaranya kini dipenuhi keprihatinan palsu. Melihat kondisimu kemarin, kejadian dengan pisau itu, aku tidak bisa mengambil risiko. Risiko apa? Tanya Zafia datar. Risiko terhadap anak-anak, kata Nolan. Zafia, aku rasa anak-anak tidak aman di dekatmu. Zafia merasakan cengkeraman dingin di hatinya. Dia tahu ini akan datang. Ini adalah kalimat pemicu yang mereka rencanakan. Aku akan membawa Rian dan Dita pergi, lanjut Nolan. Mereka akan tinggal di rumah kerabat ibu untuk sementara waktu. Sampai kamu membaik. Zafia menatapnya lurus. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya berkata dengan suara yang sangat jelas. Tidak, kamu tidak akan membawa anak-anakku kemanapun. Beraninya kamu, bentak Ibu Sukma, kini gilirannya beraksi. Dia bangkit dari kursi. Setelah apa yang kamu lakukan kemarin, kamu hampir mencelakai cucu-cucuku. Kamu memang sudah gila. Ibu Sukma berjalan mendekati Zafia. Zafia tidak mundur. Dia hanya berdiri diam. Ibu Sukma bahkan tidak perlu menyentuhnya. Sesuai naskah yang Zafia dengar tadi malam, Ibu Sukma tiba-tiba tersandung kakinya sendiri, lalu menjerit keras seolah didorong. Arg. Ibu Sukma sengaja membenturkan pinggulnya ke tepi meja makan, lalu ambruk ke lantai. Dia mendorongku. Nolan. Dia mendorong ibu. Nenek. Laras menjerit, berlari bukan untuk menolong ibunya, tapi berlari ke kamar anak-anak. Rian. Dita. Cepat keluar. Ibu kalian mengamuk. Anak-anak berlari keluar, masih mengantuk, wajah mereka bingung. Melihat nenek mereka di lantai,
mereka mulai menangis. Laras segera memeluk mereka, menarik mereka ke sudut. Sudah, nak, jangan dekat-dekat ibu. Ibu lagi marah. Ibu jahat. Situasi sudah siap. Panggung telah diatur. Nolan mundur beberapa langkah, menatap Zafia dengan ketakutan yang luar biasa palsu. Dia mengeluarkan ponselnya. Cukup, Zafia. Kamu sudah keterlaluan. Dia menekan nomor. Zafia hanya memperhatikannya. Halo, polisi. Tolong. Cepat kirim bantuan ke rumah saya. Suara Nolan histeris, penuh kepanikan yang terlatih. Istri saya. Dia mengamuk. Dia menyerang ibu saya. Ibu saya terbaring di lantai. Ibu Sukma, di lantai, menambahkan efek suara dengan erangan kesakitan. Ya, dia tidak stabil. Dia berbahaya. Dia berbahaya untuk anak-anakku. Saya mohon, cepat, tangkap dia. Bawa dia pergi. Saya takut dia akan membunuh kami. Nolan menutup telepon. Air mata buaya mengalir di pipinya. Dia menatap Zafia dengan tatapan benci. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu menghancurkan keluarga ini. Zafia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, suara sirine terdengar. Awalnya samar, lalu semakin kencang, dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah mereka. Dua petugas polisi berseragam, satu senior dan satu junior, masuk dengan langkah cepat. Nolan langsung menyambut mereka. Pak, terima kasih sudah datang. Cepat, Pak. Dia di dalam. Dia menunjuk Zafia yang berdiri diam di dapur. Istri saya, Zafia. Dia butuh bantuan. Dia di luar kendali, kata Nolan, terisak. Ibu Sukma masih di lantai, kini ditolong berdiri oleh Laras. Pinggang saya, Pak, sakit sekali. Dia mendorong saya, rintihnya. Petugas polisi senior itu, yang bernama Pak Dharma, menatap Zafia. Dia melihat seorang wanita yang rapi, berdiri tenang, tidak terlihat mengamuk. Lalu dia melihat Ibu Sukma yang kesakitan, dan Laras yang memeluk anak-anak yang menangis. Ini adalah situasi yang rumit. Ibu Zafia, kata Pak Dharma, suaranya tegas namun netral. Kami menerima laporan bahwa Anda telah menyerang ibu mertua Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, hati-hati, sela Nolan cepat. Dia tidak bisa diajak bicara. Dia tidak stabil. Dia harus segera dibawa. Mungkin ke rumah sakit jiwa. Dia berbahaya. Zafia akhirnya bergerak. Dia mengabaikan Nolan, Ibu Sukma, dan Laras. Dia berjalan perlahan melewati mereka, menatap lurus ke mata Pak Dharma. Polisi itu sedikit tegang, siap jika Zafia tiba-tiba menyerang. Tapi Zafia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lelah. Saya tidak menyerang siapapun, Pak, katanya, suaranya jernih dan kuat. Tidak ada getaran. Bohong, teriak Nolan. Pak, jangan percaya padanya. Zafia terus menatap Pak Dharma. Suami saya benar. Ada yang tidak stabil dan berbahaya di rumah ini. Tapi itu bukan saya. Dia berbalik dan berjalan ke ruang keluarga. Bapak-bapak polisi, silakan masuk. Jangan berdiri di pintu. Nolan dan keluarganya tampak bingung. Ini di luar skenario mereka. Mereka mengira Zafia akan melawan, berteriak, atau menangis. Bukan mengundang polisi masuk. Zafia mengambil laptopnya yang sudah dia siapkan di bawah meja. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ruang tamu itu terasa sesak. Pak Dharma dan petugas juniornya berdiri di tengah ruangan, bingung dengan apa yang terjadi. Nolan, Ibu Sukma, dan Laras mengikuti di belakang mereka, berbisik-bisik. Lihat, Pak. Dia semakin aneh, desis Nolan, mencoba mengambil alih kendali situasi. Dia pasti mau menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Zafia, sudah cukup, kata Ibu Sukma, mencoba bangkit dari akting sakitnya. Jangan permalukan suamimu di depan polisi. Zafia tidak menggubris mereka. Dia dengan tenang berjalan ke televisi besar di ruang tamu. Dia mengeluarkan kabel HDMI dari laci dan menyambungkan laptopnya. Layar televisi menyala, menampilkan desktop laptop Zafia. Bersih. Hanya ada satu ikon file video di tengahnya, bernama Rapat Keluarga. Mau putar film apa kamu, Via? Ejek Laras, meski suaranya terdengar gugup. Tolong, bapak-bapak. Zafia mempersilakan polisi itu duduk di sofa. Saya tidak akan membuang waktu Anda lama-lama. Suami saya menuduh saya gila dan berbahaya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda,
siapa yang sebenarnya berbahaya di rumah ini. Pak Dharma, walau ragu, memberi isyarat pada rekannya. Mereka duduk di tepi sofa. Mereka harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Nolan, Ibu Sukma, dan Laras berdiri kaku di dekat pintu. Wajah mereka mulai menunjukkan kepanikan. Zafia mengarahkan kursor ke file itu dan menekan tombol, putar. Video pertama muncul. Layar terbagi menjadi dua. Satu dari kamera jam digital di dapur, satu lagi dari kamera adaptor di ruang tamu. Video itu menunjukkan Ibu Sukma dan Laras sedang bersantai. Terdengar suara Laras dari video, "Kasihannya, Mas Nolan. Punya istri gila." Lalu suara Ibu Sukma, "Hus. Tapi memang benar. Ibu tidak tahu dia bisa separah itu. Mungkin kena guna-guna." Wajah Laras dan Ibu Sukma di ruang tamu langsung pucat. Itu editan. Rekaman palsu, pekik Laras. "Kita lanjutkan," kata Zafia tenang. Dia memutar file berikutnya. Layar menjadi hitam, hanya ada suara. Ini adalah rekaman dari alat sadap di bawah meja kerja Nolan. Terdengar suara Nolan, tegang dan marah, Aku tahu aku janji minggu ini. Beri aku waktu seminggu lagi. Istriku, dia baru dapat warisan besar." Nolan terhuyung mundur seolah ditinju. Dari mana kamu dapat itu?" Zafia tidak menjawab. Dia membiarkan rekaman itu terus berbicara. Suara Nolan di rekaman, "Ya, besar. Cukup untuk melunasi semuanya. Ya, hutang judiku akan lunas setelah aku mendapatkan warisan istriku. Ya, besok aku akan panggil polisi. Aku akan bilang dia mengancam anak-anak." Wajah Pak Dharma mengeras. Dia melirik Nolan dengan tatapan tajam. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah konspirasi kriminal. "Dan sekarang," kata Zafia, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Film utamanya. Rekaman dari tadi malam. Pukul 11. Dia memutar video terakhir. Rekaman dari kamera jam digital di dapur. Jelas sekali. Menampilkan Nolan, Ibu Sukma, dan Laras duduk di meja makan. Video Nolan, "Besok pagi. Kita akan panggil polisi." Video Ibu Sukma, "Polisi? Bukan psikiater." Video Nolan, "Kita butuh dia diambil paksa. Ibu harus berakting." Ibu pura-pura didorong oleh Zafia. "Ibu harus jatuh." Video Ibu Sukma, "Baik. Ibu akan lakukan." Video Nolan, "Laras, tugasmu adalah memeluk anak-anak. Buat mereka terlihat ketakutan." Video Laras, "Siap, Mas." Video Nolan, "Dan aku akan menelepon polisi di depannya. Aku akan berakting sebagai suami yang ketakutan. Aku akan bilang dia berbahaya. Aku akan minta mereka menangkapnya." Video itu terus berjalan, membeberkan setiap detail rencana keji mereka. Di ruang tamu, keheningan yang terjadi begitu mencekam. Ibu Sukma ambruk lantai, kali ini bukan akting. Dia pingsan. Laras menjerit histeris dan terduduk lemas, menangis sejadi-jadinya. Nolan tidak bergerak. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia menatap layar, lalu menatap Zafia. Matanya menyiratkan kebencian, keterkejutan, dan kekalahan total. Zafia menekan tombol, "Stop." Laptopnya kembali ke desktop. Dia berbalik menghadap polisi, yang kini berdiri dengan wajah merah pada menahan amarah. "Jadi, Pak Dharma," kata Zafia pelan. "Seperti yang bisa Anda lihat, rencana mereka sangat rapi. Mereka bahkan sudah latihan akting. Ibu Sukma yang malang itu, akting jatuhnya sangat bagus, bukan?" Pak Dharma tidak bisa berkata-kata sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam. "Nolan," panggilnya, suaranya berat dan menggelegar. Nolan tersentak. "Anda," kata Pak Dharma, menunjuk Ibu Sukma yang pingsan dan Laras yang menangis. "Kalian semua ditahan atas tuduhan membuat laporan palsu, persekongkolan untuk melakukan penipuan, dan pencemaran nama baik. Dan khusus untuk Anda, Tuan Nolan, kami akan selidiki juga soal hutang judi yang Anda sebutkan." "Tidak, Pak. Anda tidak bisa. Dia menjebak kami," teriak Nolan, akhirnya menemukan suaranya. Dia mencoba lari ke Zafia. "Kamu, dasar wanita licik." Petugas junior dengan sigap menahannya. Pak Dharma mengeluarkan borgol. "Anda punya hak untuk diam. Bawa mereka." "Ibu, bangun, Bu." Laras menjerit-jerit saat diborgol. Petugas membangunkan Ibu Sukma yang setengah sadar dan ikut memborgolnya. Saat mereka digiring keluar,
melewati para tetangga yang kini berkumpul di depan rumah, Nolan menatap Zafia dengan pandangan membunuh. Kamu akan membayar ini, Zafia. Kamu akan membusuk sendirian. Zafia hanya menatapnya dari ambang pintu. Kalian yang akan membusuk di penjara. Keluar dari rumahku. Saat mobil polisi pergi membawa 3 penjahat itu, Zafia menutup pintu. Rumah itu tiba-tiba terasa sunyi. Rian dan Dita, yang ketakutan, berlari memeluknya. Zafia memeluk mereka erat, air matanya akhirnya tumpah. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Zafia mengira polisi itu kembali. Dia membuka pintu. Seorang pria rapi berjas, membawa koper kulit, berdiri di sana. Permisi, kata pria itu sopan. Apa benar ini kediaman Ibu Zafia? Saya Bintara, dari firma hukum Pradana Ungrekan. Saya datang untuk membahas detail warisan Anda. Zafia menatap pria itu, lalu menatap anak-anaknya. Babak baru dalam hidupnya baru saja akan dimulai. Silakan masuk, Pak. Pria itu, Pak Bintara, melangkah masuk dengan hati-hati. Dia seorang pria berusia akhir 40-an dengan tatapan mata yang tajam dan tenang. Dia melihat kekacauan di ruang tamu, sisa-sisa drama yang baru saja terjadi. Pak Dharma, petugas polisi itu, belum pergi. Dia merasa berkewajiban untuk memastikan Zafia aman. Maaf, apa saya datang di waktu yang tidak tepat, Bu Zafia? Tanya Pak Bintara, suaranya profesional. Anda datang di waktu yang paling tepat, Pak, jawab Zafia. Dia menunjuk ke Pak Dharma. Ini Pak Dharma. Beliau baru saja membantu saya menyelesaikan masalah. Pak Dharma mengulurkan tangan. Dharma, dari kepolisian. Sepertinya Ibu Zafia akan sangat membutuhkan jasa Anda, Pak pengacara. Zafia mempersilakan keduanya duduk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Dia berjalan ke dapur dan membuatkan minum untuk mereka berdua, dan untuk dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai mereda. Dia berhasil. Dia selamat. Dia kembali ke ruang tamu dan duduk. Pak Bintara, saya minta maaf. Saya baru menerima surat Anda beberapa hari lalu. Belum sempat saya hubungi. Tidak masalah, Bu, kata Pak Bintara, membuka kopernya. Saya memang berencana datang langsung, karena ada hal-hal mendesak yang harus saya sampaikan mengenai warisan ini. Ini bukan sekadar surat yang bisa dijelaskan lewat telepon. Mendesak? Tanya Zafia. Sangat, terutama karena ini menyangkut tempat tinggal ibu saat ini. Jantung Zafia berdebar. Apa maksud Anda? Pak Bintara mengeluarkan seberkas dokumen tebal yang bersampul biru tua. Bu Zafia, kerabat jauh ibu, almarhum Bapak Baskara, adalah pria yang sangat kaya. Tapi dia juga pria yang penuh luka. Saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak kenal dia, kata Zafia. Dia adalah sepupu dari nenek Anda, jelas Pak Bintara. Puluhan tahun lalu, keluarganya adalah pemilik sebuah konglomerasi bisnis yang cukup besar di kota ini. Bisnis itu mencakup properti, teknologi, dan manufaktur. Namun, rekan bisnisnya mengkhianatinya. Rekan bisnis itu, dengan cara yang licik dan curang, mengambil alih perusahaan dan aset-asetnya, termasuk rumah utama keluarga. Pak Bintara berhenti sejenak, lalu menatap Zafia dengan serius. Rumah utama itu adalah rumah yang sedang kita duduki ini, Bu Zafia. Zafia terkesiap. Pak Dharma, yang tadinya hanya menyimak, kini mencondongkan tubuhnya ke depan, ikut tertarik. Ini rumah peninggalan orang tua Nolan, kata Zafia, bingung. Bukan, kata Pak Bintara tegas. Ini adalah rumah yang dicuri dari keluarga Anda. Dan rekan bisnis yang mencurinya, namanya adalah Hardiman. Kakek dari suami Anda, Tuan Nolan. Ayah dari Ibu Sukma. Dunia Zafia seakan berputar. Kebenaran itu begitu mengejutkan, begitu besar, melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Jadi, Ibu Sukma dan Nolan mereka tahu, bisik Zafia. Ibu Sukma tahu segalanya, kata Pak Bintara. Tuan Baskara menghabiskan 30 tahun terakhir hidupnya berjuang di pengadilan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Dia tidak peduli pada uangnya. Ini masalah harga diri. Dan sebulan sebelum beliau meninggal, pengadilan akhirnya memenangkan gugatannya secara penuh. Seluruh aset, termasuk rumah ini dan perusahaan teknologi yang kini bernilai triliunan, diputuskan kembali ke tangannya. Lalu, kenapa dia mewariskannya padaku? Dia tidak mengenalku, tanya Zafia. Karena Anda adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari garis keluarganya yang dia percaya.
Dia telah mengawasi Anda dari jauh, Bu. Dia tahu kehidupan pernikahan Anda. Dia tahu Anda ditindas. Dalam surat wasiatnya, dia menulis. Pak Bintara membuka sebuah map kecil. Dia menulis, Pak Bintara membacakan, saya berikan ini semua pada Zafia. Bukan untuk membuatnya kaya, tapi untuk memberinya kekuatan. Saya telah merebut kembali harga diri keluarga saya. Sekarang, gunakan ini untuk merebut kembali harga diri Anda. Air mata Zafia jatuh. Kali ini bukan air mata kemarahan atau ketakutan. Itu adalah air mata kelegaan. Dia tidak sendirian selama ini. Jadi, Nolan dan Ibu Sukma panik saat surat itu datang. Zafia menyimpulkan, otaknya kini bekerja cepat. Mereka tahu warisan itu adalah rumah ini. Mereka tahu mereka tinggal di atas tanah curian yang pemiliknya sudah kembali. Tepat, kata Pak Bintara. Mereka bukan hanya ingin merebut warisan Anda karena serakah. Mereka ingin merebutnya karena panik. Jika Anda menguasai warisan ini, Anda punya hak penuh untuk mengusir mereka. Mereka akan kehilangan segalanya. Dan hutang judi itu. Zafia bergumam. Saya juga sudah mendengarnya tadi, kata Pak Dharma, angkat bicara. Sepertinya Tuan Hardiman, kakek Nolan, juga meninggalkan banyak hutang judi selain mencuri aset. Hutang itu diwariskan ke Ibu Sukma, dan kini ditanggung Nolan. Mereka putus asa. Misteri itu akhirnya terpecahkan. Ini bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah karma lintas generasi. Rumah yang dibanggakan Ibu Sukma sebagai peninggalan keluarganya yang terhormat, ternyata adalah simbol kejahatan mereka. Dan Zafia, wanita yang mereka anggap bodoh dan tidak berharga, kini adalah pemilik sah segalanya. Pak Bintara, kata Zafia, menyeka air matanya. Suaranya kembali tegas. Apa langkah selanjutnya? Saya mau mereka, Nolan, Ibu Sukma, dan Laras, tidak hanya dituntut atas laporan palsu. Pak Bintara tersenyum tipis. Saya sudah menduga Anda akan berkata begitu. Dengan bukti rekaman tadi, kita bisa menambahkan tuntutan percobaan penipuan berat, konspirasi kriminal, dan pencemaran nama baik. Saya akan segera mengurusnya. Dan rumah ini, secara hukum, ini milik Anda. Sepenuhnya. Begitu juga perusahaan teknologi itu. Anda, Bu Zafia, kini adalah seorang CEO. Zafia tertawa pelan. CEO. Dia, yang setiap hari hanya memikirkan menu masakan dan cara menghindari amarah mertuanya, kini adalah seorang CEO. Pak Dharma bangkit berdiri. Tugas saya di sini selesai. Bu Zafia, Anda aman sekarang. Kami akan memproses mereka bertiga. Selamat, Bu. Setelah Pak Dharma pergi, Zafia duduk berhadapan dengan pengacaranya. Saya tidak tahu apa-apa tentang menjadi CEO, Pak. Anda akan belajar, kata Pak Bintara. Anda wanita yang cerdas, Bu Zafia. Anda membuktikannya hari ini. Tuan Baskara tidak salah pilih. Zafia mengangguk. Dia menatap sekeliling ruang tamu itu. Rumah yang terasa seperti penjara, kini adalah istananya. Dia punya banyak pekerjaan. Mengurus anak-anaknya. Belajar bisnis. Dan yang pertama, dia harus mengganti semua kunci di rumah itu. Berita penangkapan Nolan, Ibu Sukma, dan Laras menyebar seperti api di lingkungan mereka. Para tetangga yang dulu termakan gosip Laras tentang Zafia yang aneh, kini berbalik menggunjingkan keluarga Nolan. Rekaman video dari laptop Zafia, yang kini menjadi barang bukti di pengadilan, bocor ke media. Publik terhenyak. Kisah seorang suami yang bersekongkol dengan ibu dan adiknya untuk menjebak istrinya ke rumah sakit jiwa demi merebut warisan, menjadi berita utama nasional. Wajah Nolan dan Ibu Sukma terpampang di mana-mana, bukan sebagai keluarga terhormat, tapi sebagai penjahat licik. Di pengadilan, mereka bertiga tidak bisa berkutik. Zafia, didampingi Pak Bintara, duduk dengan tenang di kursi saksi. Dia tidak perlu berakting. Dia hanya perlu menceritakan kebenaran. Rekaman video itu diputar di ruang sidang, membuat semua yang hadir terdiam ngeri. Hasilnya sudah bisa ditebak. Nolan dijatuhi hukuman penjara paling berat. Selain karena laporan palsu dan percobaan penipuan, bukti panggilan telepon hutang judinya membuka kasus baru. Dia terbukti terlibat dalam lingkaran judi ilegal skala besar. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ibu Sukma, karena usianya, mendapat hukuman lebih ringan. Tapi dia tetap divonis bersalah atas persekongkolan dan sumpah palsu. Dia dihukum 3 tahun penjara. Saat vonis dibacakan, dia pingsan di ruang sidang. Laras, yang perannya dianggap membantu, mendapat hukuman 1 tahun penjara.
Dia menangis meraung-raung, menyalahkan Nolan dan ibunya atas segalanya. Karma tidak berhenti di situ. Para penagih hutang, yang kini tahu bahwa Nolan tidak memiliki aset apapun, karena semuanya milik Zafia, mengalihkan target mereka. Mereka menyita semua sisa harta peninggalan Hardiman yang tidak terkait dengan Zafia, membuat keluarga besar Nolan yang lain ikut bangkrut. Sementara itu, Zafia memulai hidup barunya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengganti semua kunci dan sistem keamanan di rumahnya. Dia juga melakukan renovasi besar-besaran, membuang semua perabot lama yang mengingatkannya pada Ibu Sukma, dan menggantinya dengan perabotan baru yang hangat dan nyaman. Dia membawa Rian dan Dita ke psikolog anak, untuk membantu mereka pulih dari trauma. Perlahan tapi pasti, tawa mereka kembali memenuhi rumah itu. Rumah itu tidak lagi dingin. Menjadi CEO adalah tantangan terbesar. Zafia tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Tapi dia mau belajar. Dia merekrut tim profesional yang jujur, orang-orang yang dia pilih bukan hanya karena keahlian tapi juga karena integritasnya. Dia menceritakan kisahnya kepada dewan direksi. Mereka, yang awalnya skeptis, menjadi luluh dan kagum pada ketangguhan pemilik baru mereka. Zafia tidak memimpin dengan tangan besi. Dia memimpin dengan empati, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan, tapi selalu dia miliki. Setahun kemudian, Zafia telah berubah total. Dia bukan lagi wanita tertindas yang memakai daster kusam. Dia adalah seorang pemimpin yang percaya diri, dihormati, dan anggun. Perusahaan teknologinya meluncurkan program besar untuk membantu korban KDRT dan penipuan, yang didanai penuh atas inisiatif Zafia. Ending yang memuaskan tiba dalam sebuah adegan sederhana. Suatu sore, Zafia sedang bersantai di taman belakang rumahnya yang kini asri. Rian dan Dita berlarian di rumput, bermain kejar-kejaran. Zafia tersenyum sambil meminum tehnya. Ponselnya berdering. "Itu Pak Bintara." "Ada kabar, Bu Zafia," kata Pak Bintara. Ibu Sukma dibebaskan lebih awal karena kondisi kesehatan. Dia sekarang tidak punya tempat tinggal. Dia mencoba menghubungi ibu, meminta belas kasihan. Zafia terdiam sejenak. Dia memandangi anak-anaknya yang tertawa bahagia. "Pak Bintara," kata Zafia pelan. "Tolong carikan dia panti jompo yang layak. Yang bersih dan manusiawi. Bayar semua biayanya dari uang saya. Pastikan dia dirawat dengan baik." Pak Bintara terkejut. "Anda yakin, Bu?" "Yakin," kata Zafia. "Tapi dengan satu syarat. Dia tidak boleh tahu itu dari saya. Dan dia tidak boleh menghubungi saya atau anak-anak saya lagi. Selamanya." Zafia menutup telepon. Dia tidak melakukan itu untuk Ibu Sukma. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia menolak untuk menyimpan kebencian. Dia lalu membuka tabletnya, melihat berita bisnis. Ada foto kecil di kolom berita kriminal. Nolan, dalam seragam tahanan, wajahnya kuyu dan tua, sedang dipindahkan ke penjara lain karena berkelahi. Zafia menatap foto itu sejenak. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kasihan. Hanya kosong. Dia menutup tabletnya. "Ibu, ayo main," teriak Dita. Zafia tersenyum. Dia meletakkan tabletnya, melepas sepatunya, dan berlari di atas rumput. Dia berlari mengejar anak-anaknya, tawanya lepas dan bebas, di bawah langit senja yang indah, di dalam rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya. Benar 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 menjadi